Hai, selamat siang Askana. Gimana kabarnya hari ini Askana nih? Kita ujungnya lagi puas. Oke, baik. Jadi sekolah, Iya, Miss. gimana tuh di sekolah? Seru? Atau ternyata ngantuk lagi puasa? Seru juga. Oke. Askana puasanya lancar? Udah bolong-bolong belum? Hmm, ada sih satu. Kenapa tuh? Sakit? Iya, Miss. Sakit. Tapi sekarang puasa. Masa, Miss? Oke, kalau gitu, syukurlah semoga puasanya lancar ya sampai nanti maghrib. Oke, kalau gitu kita udah siap belajarnya. Udah, Miss. Oke, kalau gitu Miss izin share screen. Udah kelihatan? Nah, sudah. Nah, hari ini kita masih tentang belajar tentang diagram. Tapi diagramnya ada diagram batang, tabel, dan juga lingkaran. Jadi kita akan belajar membaca diagram yang berbentuknya nggak cuma diagram batang aja. Nah, apa sih itu diagram tabel? Tabel itu sama seperti diagram batang, di mana itu adalah rumah yang nantinya untuk dibagi dalam beberapa kategori dan nantinya ada baris yang berupa mendatar dan juga kolom yang berupa menurun. Ini baris, ini kolom yang turun. Nah, di dalam ini tentunya ada informasi yang harus kita lihat atau kita baca. Contohnya di sini ada kategori dan juga jumlah. Ada apa aja di sana? Hmm, ada kategorinya kayak apel, jeruk, dan mangga. Terus jumlahnya 5, 8, dan 3. Nah, ini biasanya bisa kita cek sebagai kategori buah-buahan dan jumlahnya sebagai orang-orang yang menyukai buah-buahan tersebut. Itu bisa kita kasih judul seperti itu. Nah, di dalam diagram tabel, cara bacanya kita nanti bisa lihat judulnya tentang apa, kategorinya apa, dan kita bisa temukan angka di kolom jumlah. Itu tuh lebih mudah sih dibandingkan diagram batang yang kemarin, karena di sini jumlahnya udah pasti, udah ditulis. Oke, lanjut nih. Nah, ini contohnya buah-buahan favorit. Yang favoritnya apel ada 5 orang, ada 5 anak. Yang favoritnya jeruk ada 8 anak. Yang favoritnya mangga ada 3 anak. Nah, kalau dalam diagram batang, ketika kita ngelihat siapa yang paling banyak atau paling juara, itu pasti yang kita lihat adalah yang diagramnya paling tinggi. Kalau misalnya dalam diagram tabel, yang kita lihat apanya? Diagram tabel Yang itu tadi jumlahnya. betul jumlahnya yang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Siapa yang paling banyak adalah jeruk. Nah, sekarang kita lihat selisih apel dan juga mangga. Ini mangga, ini apel. Selisihnya berapa nih? Hmm, Apel 5, mangga 3. uh, 2 ya? 2. Oke, good. Kita sekarang mengenal diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu sama seperti diagram tabel maupun diagram batang. Di sana diagramnya merupakan bentuk di mana kita akan mengetahui sesuatu dari diagram tersebut atau mengetahui informasi sesuatu. Dan bentuknya kalau dalam diagram lingkaran tentunya adalah bentuk lingkaran. Nah, di sini kalau misalnya diagramnya seperti lingkaran, ini bisa kita misalkan sebagai misalnya potongan kue. Di sini kuenya misal bentuknya lingkaran. Potongan kue A itu sebanyak 40%, potongan kue B itu sebanyak 60%. Jadi yang paling banyak siapa? A atau B?
B. B, betul. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu irisan. Irisan adalah potongan-potongan yang ada dalam lingkaran atau jumlahnya. Ini adalah irisan nih. Irisan A atau jumlah yang A dan ini adalah irisan B. Di mana setiap irisan ini mewakili satu kategori aja. Kalau misalnya dalam diagram tabel. Kan kalau dalam tabel di sini kategori, di sini jumlah. Nah, satu irisan atau satu nama mewakili satu kategori aja. Dan jumlahnya juga mewakili satu kategori. Semakin besar irisannya berarti semakin banyak juga jumlah datanya. Kalau misalnya kita lihat dari diagram tabel, tapi kalau misalnya lihat dari diagram lingkaran, kita bisa lihat dari seberapa banyak yang berwarnanya lebih banyak. Itu berarti irisannya lebih banyak. Selanjutnya, nah kalau satu lingkaran penuh, berarti ini adalah utuh atau semuanya ini mewakili atau seluruhnya ini adalah data yang dipunya oleh informasi tersebut. Kalau satu lingkaran penuh berarti 100%. Nah, dalam irisan juga ada irisan besar, ada irisan kecil. Kalau irisan besar berarti yang datanya paling banyak. Kalau irisan kecil berarti datanya paling se. Sedikit. Oke. Ketika kita membandingkan data nih, kalau kita bandingkan dalam diagram batang, yang kita lihat yang paling banyak pasti yang paling apa? Paling tinggi. Paling, Ya, iya. kalau misalnya dalam tabel, yang dilihat Dalam tabel apanya? yang jumlahnya paling banyak. Kalau dalam diagram lingkaran, Yang irisan. yang irisannya apa? Irisannya lebih banyak, lebih besar, Betul. atau lebih banyak. Oke, betul yang irisannya lebih banyak atau lebih besar. Itu dalam diagram lingkaran. Tadi tabel lihat jumlahnya, kalau tadi apa namanya batang lihat siapa yang paling tinggi. Nah, di sini ada perbedaan nih. Kalau dalam diagram tabel itu memberikan data secara pasti, angkanya udah tepat di sana udah ada berupa angka. Kalau misalnya berbentuknya lingkaran itu memberikan visualnya, jadi kita bisa lihat mana nih yang paling banyak meskipun angka di sana belum diketahui. Nah, dari tabel ke lingkaran, kita bisa mengubah dari diagram tabel ke diagram lingkaran. Kita bisa, misalnya kalau ada 50 orang, berarti itu hanya setengahnya dari keseluruhan yang utuh, begitu. Kalau misalnya ternyata baris satu ada 25%, berarti kita bagi dua, karena ketika kita jumlahkan 25 dengan 25 itu akan menjadi 25. Lima. Oke. Nah, ketika kita jumlahkan semuanya baru satu lingkaran utuh atau 100%. Nah, ini ada latihan nih. Di sini ada diagram apa namanya? Diagram lingkaran. Lingkaran. Di sini berbicara tentang apa ini diagramnya? Tentang hobi kita. Oke, berarti di sini judulnya hobi. Misalnya ini judulnya hobi. Dalam dalam diagram lingkaran ini yang Askana lihat datanya, siapa yang paling sedikit? Hobi apa yang paling sedikit? Menggambar. Menggambar. Kenapa dia sedikit? Warna apa yang warna oranye itu kecil sedikit. Oke, good. Berapa banyak itu? Kalau misalnya kita lihat, ada berapa banyak orang yang hobinya menggambar? Ada 5 orang. Oke, good. Sekarang, ini namanya interpretasi yang kemarin kita eh, pelajari nih tentang diagram batang. Menurut Askana, kenapa olahraga mempunyai nilai atau jumlah yang paling banyak?
Karena apa biasanya? Karena Hmm? karena anak-anak lebih suka olahraga daripada membaca dan menggambar. Oke, good. Nah, itu adalah namanya interpretasi atau kita mentranslatekan sebuah gambar dalam bentuk cerita tadi yang Askana sebutkan. Oke, kita lanjutkan nih. Oke, ini cara menarik kesimpulan. Dari sini, kita bisa lihat dari data ini semuanya sama atau seimbang. Berarti kesimpulannya ada dua kelompok yang memiliki data yang sama atau misalnya kalau misalnya datanya ada yang lebih banyak, misal siswa kelas 6 lebih suka bergerak daripada diam. Kalau misalnya yang bergeraknya ini sebanyak 60% begitu. Itu bisa karena simpulkan dari diagram aja informasinya. Oke, kita lanjutkan nih. Nah, coba. Jika irisan A lebih besar dari B, mana yang lebih banyak? Irisan A. Ah, oke, good. Lanjutin. Apa? Apa nama Hmm? bagian mendatar pada tabel? Bagian mendatar. Yang tadi loh. Tabel mendatar itu ini. Ah ya, Yang tadi Miss sebutin. Ada mendatar dan ada kolom. Kalau kolom apa? menurun. Berarti apa? Kalau mendatar berarti hmm, kategorinya Kategorinya atau berupa baris. baris. Kalau misalnya kolom berarti tadi adalah Pada yang turun nih. menurun. Berarti tadi adalah jumlahnya yang kolom karena menurun ke bawah. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke latihan soal. Mau kita latihan soal ini dulu? Apa Askana? TKA dulu? PKA dulu deh. Oke, boleh. Nanti baru ini karena ini mudah ya. Oke, Askana Iya, boleh share screen. Sebentar ya, Miss ya izin tuh, ke toilet dulu ya. ya Miss. Ya.
Ya, kamu durasi pakai jam berapa menit durasi film tersebut? Hmm, di bawah ini yang nilainya setara dengan 2 hari. Oke, Miss baru selesai nih. Ada yang sulit nggak tadi? Ini Miss, yang ini karena bingung soalnya Hmm? tadi nggak ada kertas buat cakar. Jadi Oh, sekarang baru kali 60 terus lupa kaliin ke detik lagi. oh iya. Oke, berarti harus lebih teliti di sini kan 1,5 jam. Berarti 90 menit, bukan detik. Nah, kalau Iya, 90 menit, berarti 90 dikali berapa? 60 dikali 60. 60. Iya, karena 1 menit 60 detik gitu. Baru nanti hasilnya bakal ini. Oke. Ini cuma tinggal 9 kali 6 nolnya 2. Oke. Hmm. 2 hari. Kali 8 itu 48. Delapan, delapan, 49, 50, 10.
Wih, keren. Ayah mulai bekerja pukul 8 dan selesai pukul 16.30. Hmm. Kak, ia istirahat selama 60 menit. Berapa jam total waktu efektif dia bekerja? Hmm, 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 hmm. Jam setengah. Wih, keren nih. Semangat. Sebuah kereta api berangkat pukul 10.45 dan dia di tujuan pada pukul 13.15. Di hari yang sama, di hari yang sama, tentukan apakah yang akan berusaha. 10 ke 13. Berapa menit Jam nih? 30 menit. Betul. Yuk, Kemudian, lama perjalanan di kereta tersebut adalah 150 menit. betul nggak 150 menit? 150 menit itu berarti berapa jam? Di sini kan 2 Mm-mm. jam nih. 2 jam Oh iya, berarti. 120 ditambah 30, 150. Oke, good. Jika kereta terlambat 15 menit, ia akan tiba pukul 13.00. Terlambat 15. Jadi kurangi 10, 45, kurangi 4, 10 ditambah 2. Benar. Salah dong. Kok salah? Kan nanti kalau misalnya dia terlambat nih 15 menit. Berarti ini mulainya dari jam berapa? 10.30. 10.30. Kemudian, kan ini waktu kedatangannya adalah normalnya jam 13.15. Jadi ketika keretanya terlambat 15 menit, berarti kalau terlambat waktunya ini tibanya akan lebih lama dong. Ya gak? Oh iya. Iya, jadi 13.30 harusnya. Dia tibanya bukan jam 13 aja. Oke. 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 Rina belajar setiap hari selama 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Berapa total waktu Rina belajar selama 1 pekan dalam menit? Itu tinggal dikali kali jadiin menit 75. Kali 7 kali 5 5 tiga 7 kali 7 49 tambah 3 49 50 51 52. Dengan 20. Sebuah acara dimulai pukul 19. Pukul 19. Nah, 200 menit.
200 menit, 200 menit. Manakah kegiatan ikut yang benar? Acara tersebut berlangsung lebih dari 3 jam. 200 menit itu betul-betul bagi dua. 6 kali. Hmm. Orang jadinya bisa 30. Ibunya dua. Kalau koma 4, 4, 1. 3 jam lagi. Acara tersebut selesai tepat pukul 22.00. Jam. Oh ya. Ada yang bingung nggak? Udah dan. Nggak ada. Oke, good. Hmm. Wih, keren. Kita hari ini adalah hari Selasa. Hari apakah 100 hari dari sekarang? Tahu cara ngitungnya nggak? Bentar. Karena pernah deh diajarin kayak gini. Gak tahu nih, soalnya aku nggak ada bulannya. Hmm. Kalau hari dalam satu minggu ada berapa? Ada 7. Oke, berarti 100 ini ya, karena bagi 7. Berapa? Berapa Hmm. sisa berapa? 14 sisa 2. Oke, 14 sisa 2. Nah, Kamis. sisa 2 ini, karena bisa hitung setelah hari Selasa. Berarti hari apa aja? Hari Rabu, Hmm. Kamis, Jumat. Dua, dua. 2. Kan Berarti sisanya. Rabu, Kamis. Iya, berarti hari Kamis. Hmm. Kan ibaratnya kita ketemu Selasa lagi itu adalah satu minggu gitu. Tadi udah 14 tuh. Oke, lanjut. Untuk mengetahui jumlah detik dalam sehari ada 2 strategi. Ali 60 detik kali 60 menit kali 24 jam. Budi menghitung jumlah menit dalam sehari dulu. Lalu lalu hasilnya dikalikan 60. Mm. Strategi Ali dan Budi secara matematis adalah sama. Strategi Ali lebih rumit karena melibatkan 3 kali perkalian. Salah karena Budi juga. Oke. Hasil akhir dari kedua strategi adalah 8, 6, 4, 100. 4, 4, 2, 6 kali 2.
Oke, oke, tadi salah dua karena awal-awal ya. Iya, Miss. Oke, gimana? Ada yang sulit nggak di soal ini? Enggak. Gak ada. Tadi yang di platformnya udah diisi? Belum, Belum. Miss. Oke, diisinya nanti aja. Setelah kita ngerjain soal yang tentang diagram. Sebentar nih, Miss, izin share screen. Bentar ya. Mana ya? Nah, oke. Nah, lihat di sini. Berapa banyak siswa yang memelihara kelinci? Ini gampang nih lihatnya. 5. Oke, good. Sekarang, lihat lagi tabelnya. Hewan apa yang paling banyak dipelihara? Kucing. Oke. Sekarang berapa selisih jumlah siswa yang melihara kucing dan juga burung? 9. 9. Good. Sekarang, berapa total seluruh yang memelihara hewan? Totalnya berarti. 28. Oke, good. Sekarang, makanan apa yang paling sedikit dipesan? Soto. Oke. Berapa jumlah pesanan nasi goreng dan mie ayam jika digabung? 35. Oke. Hari apa penjualan buku paling tinggi? Hari Kamis. Good job. Sekarang, berapa kenaikan penjualan dari hari Senin ke hari Selasa? Kenaikan. Naik. Naik 5. Betul. Sekarang, olahraga apa yang disukai oleh 14 siswa? Sebentar. Nah, Basket. oke. Sekarang, berapa total siswa yang suka olahraga beregu? Basket, sepak bola, atau voli? Totalnya. Mm-mm. Totalnya dari ini. Hmm, Basket, sepak bola, dan voli. 49. Oke, good job. Nah, warna apa yang paling populer? Warna merah. Good job. Sekarang warna apa yang paling tidak disukai? Warna kuning. Oke, betul. Jika merah adalah setengah lingkaran, berapa bagian siswa yang menyukai warna merah? 50. Betul. Kenapa ragu? Kan di sini udah ada nih 50%. Oke, sekarang manakah yang lebih banyak dari diagram lingkaran? Biru apa kuning? Biru. Oke, biru. Sekarang buah apa yang irisannya berbentuk sudut siku-siku? Jeruk. Siku-siku. Pisang. Hmm? Pisang dan? Pisang dan apel. Betul. Karena di sini dia seperempat nih. Yang seperempat ada pisang dan juga apel. Sekarang jika total siswanya 40, kemudian mangga adalah setengahnya, berapa jumlah siswa yang suka mangga? 20. Oke. Eskul apa yang paling sepi peminatnya? Robotik. Robotik karena dia hanya 10%. Sekarang apakah jumlah penyuka pramuka ini lebih dari setengah total siswa atau kurang dari? Lebih dari. Berapa lebihnya? Dia punya totalnya berapa? Lebih dari 10%. Oke, good. Sekarang, transportasi apa yang paling banyak digunakan? Bus. Oke, urutan transportasi dari yang paling sedikit. Urutkan dari yang mana?
dari jalan kaki, Hmm? sepeda, dan terakhir bus. Good. Sekarang, jika data tabel diubah ke dalam diagram, kategori mana yang menjadi irisan tersebut? Mhm. Menjadi irisan. Iya, yang Irisan. paling banyak. Game Game, karena jumlahnya berapa di sana? 30. Oke, sekarang kategori mana yang irisannya berbentuk sama? Roti dan buah. Tuh, sekarang berapa total jika roti dan buah digabung? Roti dan buah Roti dan gabung. buah digabung. 20. Oke, sekarang jika di diagram cita-cita, irisan guru dan dokter sama besar artinya apa? Artinya guru dan dokter itu punya cita-cita guru dan dokter itu banyak sama sama jumlahnya yang diminati gitu. Oke, agak belibet ini, agak bingung. Oke, sekarang manakah yang benar? Dari data ini kalau Askana interpretasikan tentang hobi, coba ceritakan. Gimana Jadi dengan hobi? hobi renang itu lebih banyak diminati daripada hobi lari. Oke, good job. Keren nih. Sekarang jika ada 4 kategori seperti ini, masing-masing jumlahnya 10, bagaimana bentuk diagram dalam batang? Coba boleh gambarin dong. Diagram batang. Ini, aduh, bentar, bentar. Jadi kita begini. Mhm. Mm-mm. Segini deh 10. Ya, satu. Bebas kok, skalanya Ini, bebas mau 55, mau 22, silahkan. ini berarti di sini skalanya sini 0, 5 aja deh biar Biar cepet. sini sama di hmm, sama di sini. Nah, atasnya lebih. Nah, hilang. Tapi, dah. Lalu kita buat ini yang pertama. Oh, maksud ini. Yang, oh iya ganti warnanya. Warna yang Warnanya sesuaikan nih dengan yang di sini. Ada nggak di annotate? ada, Miss. Ada. Hijau. Oke. Terus di kuning yang oranye ini ya. Warna deh. Terus warna merah dan terakhir warna biru. Oke, Oke, good. Berarti dia memiliki tinggi yang sama tingginya karena masing-masing berapa di sini katanya? 10. Oke, berarti tingginya sama, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Kecil. Oke, kita lanjut nih. Nah,
Kenapa Kenapa kita kita? menggunakan diagram lingkaran untuk data hobi? Coba boleh coba. Agar tahu lebih hobi mana yang paling banyak disukai. Oke, good. Sekarang, Jika tabel menunjukkan hujan 20 hari dan cerah 10 hari, irisan mana yang lebih dominan? Dominan. dominan itu lebih banyak gitu. Lebih muncul. Berarti itu apa namanya? Hujan. Oke. Nah, Apa yang terjadi jika kita menambah data baru ke dalam tabel? apa yang terjadi? Apa Apanya yang akan bertambah? berarti Baru. nilainya akan bertambah yang eh iya nilainya bertambah. Apakah nilainya aja atau kategorinya juga ada yang lain? Kategorinya juga bertambah. Oke, good. Nah, terakhir. Apa kesimpulan paling tepat dari data tabungan? Hmm. Berarti lebih banyak anak-anak yang belanja daripada lebih banyak anak yang berniat untuk membeli jajanan daripada berniat untuk menabung uang jajannya. Oke, Uang good. Bisa nih, keren. Kalau gitu, Askana boleh lanjutin di bagian platform Algonova. karena share screen ya, Miss. Iya. Tadi kita mulainya sebelum jam 1 ya? Ya, Miss. Iya nggak sih? Iya, sebelum jam 1. Berarti sebelumnya tuh tadi 5 menit sebelum ya? Atau 10 menit sebelum? 5 ya kayaknya? Apa 3? 3, Miss. 3. Oke. Kemarin sempat ada tuh tanggal 21 Askana. Ada apa? Robux. Tapi langsung habis. Bulan depan ada Hmm. lagi katanya. Nanti bulan depan. Tapi nggak tahu tanggalnya tanggal berapa. Ini semoga kalau koin di sana udah cukup. Sekarang berapa GoCoin-nya? 300. 300. Karena hari ini belum ditambahin nih. Untuk Askana. Semoga ya bulan depan. Biar bisa ditukar lagi nih. Apalagi nanti kalau misalnya Askana dapet tuh juara yang em, apa lomba itu bisa ditukar. Kalau misalnya juaranya 1, 2, 3 itu Ri- kemungkinan Ribuan voucher Robloxnya itu, Miss. hmm, Nanti dikirimin atau dikirim lewat WA? kayaknya akan dihubungin deh. Lalu nanti akan ditanyakan terkait akunnya Askana mungkin ya. Soalnya Miss belum pernah ada murid yang dapat juara apa namanya? Yang hadiahnya Robux. Sebenarnya waktu kemarin itu Askana pernah nggak ikut Math Battle? Hmm. Sih, Miss, tapi sekarang salah masukin username. Oh, oke. Kenapa kok bisa? Karena ingatnya double A-nya itu di belakang. Hmm, Tapi kan double A-nya itu depan sama belakang. hmm. Jadi ya, karena itu deh. Nggak ada yang ini. Tapi waktu itu eh, sempat ikut ngerjain ya? Apa enggak? Sempat Sempat. Gimana ikut. soalnya? Susah nggak? Hmm, nggak terlalu, Miss. Nggak terlalu. Karena juga waktu itu masih ini ya, masih master ya. Iya, Miss. Itu kemarin Askana dapat sampai ke ini nggak babak penyisihan? Enggak, Oh Miss. enggak. Kemarin tuh waktu
ada murid Miss di Algo juga yang dapat kedua. Nah, itu nggak dapat hadiah yang dua apa ketiga gitu. Nggak dapat hadiah seperti lomba sekarang. Karena waktu itu juaranya hanya untuk juara yang pertama. Jadi nggak dapat hadiah. Sayang banget ya. Nggak dapet Robux. Dan hadiahnya waktu itu nggak Robux. Apa ya? Lupa Miss juga. Oke, kalau gitu sambil kita isi waktunya, kita sambil kerjain dulu yang TKA yuk. Siapa tahu bisa. Oke, Soal. Bentar. Yang nomor 17. Terus, tunggu hitung kecepatan. Tahu nggak? Udah belajar belum di sekolah? Kecepatan Kecepatan. J ke detik, jarak bagi waktu. Mm-mm. Ih, Oke. Tentukan apakah satuan berikut merupakan satuan kecepatan atau bukan. Kilometer per jam. Nah, meter ini jarak. Eh, meter ya. ini jarak. Yang jarak. Jarak kalau mau cari waktu. Jarak waktu. Kan kalau kecepatan ada kayak gini nih. Kilometer per jam. Per apa gitu. Itu biasanya untuk Ke- kecepatan. kalau Kalau meter aja kan kita nggak bisa tahu. Meter ya per oke. apa? Kalau meter per detik berarti itu juga kecepatan kan, Miss? Iya, kecepatan. Harusnya betul. Oke. Sebuah sepeda menempuh jarak 30 kilometer dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan rata-rata sepeda tersebut? Jarak, waktunya, dan cari kecepatan. 60. Eh, Coba 30 kilometer dalam waktu 2 jam. Di sana ditanyakan kecepatan rata-rata. Kalau rata-rata berarti itu ditanyanya per jam. Berarti dibagi 2. Jadi hmm, 15. Oke, tidak apa-apa. oh iya, sekarang yang salah. Kecepatan seorang pelari adalah 10 meter per detik. Manakah nilai kecepatan berikut yang setara? Jawaban yang benar. 6,6. Diubah, nak, kesatuan. Masih Detik ingat nggak satuannya? 6. Satuan tangganya diubah. Kalau 10 meter, berapa satuan lainnya? Oh, 10 meter. Itu detik kalau kalau pakai tangan. Hmm, Meter itu kan ada kilometer, hektometer, dekameter, meter. dibagi dari meter. Satu, dua, tiga. 0,1 kaliin 60. Itu kan kayaknya. Kalau misalnya mau dikali nih ke kilometer, berarti 10 kali
Berapa ini tadi katanya 36 kilometer. Berapa meter? Berarti 3.600 per Hmm. berapa? Turunnya 3 ya. Berarti per 1.000. Nah, ini cara ngitungnya. Yang lainnya juga sama. Berarti 10 kali 600 per apa ini karena detik berarti 10 dikali 60. Nanti akan jadi berapa? Berarti yang setara adalah, iya betul. Betul. Kemudian, iya, good job. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan konstan 60 km per jam. Jika mobil tersebut berjalan selama 3 jam 30 menit, berapa jarak yang ditempuhnya? Kan kalau cepat 6 ke 100 Hmm, Kanan. konstan 60 Oh, oh kilometer iya. per jam. Hmm, teliti, teliti, teliti. Jadi kan ini kalau 60 kilometer per jam, dia berjalan selama 3 jam 30 menit. 30 menit. Berarti, berapa tuh? Berarti 3,5 jam. Kemudian, dikali 60. Gitu, 3,5 kali 60. Jadi 210. 3 kali 6 berapa? Bisa? Nah, ini tuh ada pembahasannya tuh di bawah. 3 jam. 30 menit. Sama dengan 3,5 jam. Sama dengan oh iya. Kan yang ditanyakan jarak tempuhnya. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Kereta A berangkat dari stasiun X menuju stasiun Y yang berjarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam. Kereta B berangkat dari stasiun yang sama dengan kecepatan 80 km per jam. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kereta A membutuhkan waktu 2 jam sampai ke stasiun Y. Mhm. Next. Cuk, eh, mana ya? Soalnya bingung. Hmm. Di sini kereta A membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai di stasiun Y. Untuk yang A di sini berarti yang ditanyakan adalah apanya nih? Waktu tempuhnya ya. Karena di sini benar apa enggak waktunya 2 jam. Caranya yaitu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa di sana? 120 kilometer. Kecepatannya 60 kilometer per jam. Berarti 120 dibagi 60 adalah 2. 2. Benar atau salah? Benar. Oke, selanjutnya kereta B akan Akan sampai hmm? lebih cepat daripada kereta A. Oke, sama caranya. Hmm. Jarak per apa? Tadi apa? Jarak Hmm? per kecepatan. Iya, berarti Berarti jaraknya 120 dibagi 180. iya, berapa? Hmm. 1,1,5. 5. Iya, lebih cepat? Oh iya, lebih cepat. Iya.
Yang terakhir, selisih waktu tempuhnya adalah 30 menit. Betul atau salah? Betul. Oke, lanjut. Andi berangkat dari rumah pukul 6.15 menuju sekolah yang berjarak 9 kilometer. Jika ia mengendarai sepeda dengan kecepatan 18 kilometer per jam, pukul berapa ia akan tiba di sekolah? Oke. Tanya Ini waktu. dari rumah, jaraknya 9 kilometer. Tadi menggunakan kecepatan 18 kilometer per jam, berarti 9 per 18. Berarti berapa jam nih? 1/2 ya? 1/2 Iya, jam. berarti Kemudian, kalau misalnya kita pakai jam, kalau pakai menit, berarti berapa tuh? 30. Oke, kalau menit 30 berarti kita hitung dari jam segini ditambah dengan 30 menit. 6.45. Oke, betul? Hmm. Nah, Mobil A menempuh 180 kilometer dalam 3 jam. Mobil B melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Mobil pelari C menempuh 1,5 kilometer dalam 5 menit. Manakah pernyataan perbandingan kecepatan yang benar? Motor B lebih cepat dari mobil A. Berarti ntar 140 ke 60 per jam. 60 kilometer per jam. Ya, benar. Mobil A adalah yang paling lambat. 1 jam 30. Berapa? Kali berarti 4 kali 8, 40 kurang bisa 50. Berarti 15, 18 meter per menit. Hmm, RIC lebih cepat dari mobil A. Hmm, eh, ya betul. Mobil B adalah paling cepat. kalau 15, 1,5 itu kan 1 jam 30 menit. Hmm, Berarti kalau mobil C dia kecepatannya 5 meter per detik. Eh, ya enggak? berapa nih? Kalau mobil C dia kecepatannya 5 meter per detik. Detik. Apa coba dulu Namanya, aja? Kalau atasnya apa tadi? Data atasnya. kalau data yang atas itu 60 kilometer per jam. Jadi kalau jadi detik, ini Bang. Jauh. Ini 3.600 detik, kilometer per detik. Hmm. Hmm. Ini mobil dan KRC lebih cepat.
Iya betul. Eh, kalau ini enggak. Enggak ya? Itu aja. Oke, Nah, good. sebuah bus menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q. Setengah perjalanan pertama ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam. Dan setengah perjalanan kedua ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kecepatan rata-rata bus tersebut untuk seluruh perjalanannya? Itu kita harus hitung satu-satu. 50. 48. Di sana, ketika kita menghitung rata-rata, kita itu harus hitung dulu jarak totalnya. Nanti kita akan bagi dengan waktu totalnya. Jaraknya, cara menghitung jaraknya, yaitu adalah tadi tuh yang apa namanya? Ehm, Sebentar. Nah, di yang pertama, dia menggunakan setengah perjalanan pertama yang ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam. Dan setengah perjalanan kedua ditempuh 60 km. Nah, ada dua tuh di sana. Coba lihat pembahasannya. Kecepatan rata-rata Hmm. tidak dihitung dengan merata-ratakan kecepatan. Rumah kecepatan rata-rata. Karena 2 kali V1 kali V2. Bagi V1 tambah V2. Sama Ya, dengan 2 kali 40 kali 60. Bagi 40 tambah T. dibagi ini, total ini adalah 100. Gitu. Satu lagi. Untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 km dengan kecepatan 75 km per jam. Ada dua strategi. Ali langsung membagi jarak dengan kecepatan. Ini mencari tahu tempuh dalam 1 jam 7 lalu menghitung berapa jam untuk mencapai 150 km. Research secara langsung ya. Nah, Strategi Budi menggunakan logika perbandingan atau kelipatan. Ya, mm-mm. kedua strategi tidak efisien dan ada cara yang lebih baik. Ah, Oke, Oke. good. Wih, keren nih. Hari ini kita ngerjain banyak banget soalnya TKA-nya. 20. Oke, kalau gitu coba Askana simpulin kegiatan hari ini. Kita belajar PKA Mm-mm. tentang tentang jarak, Mm-mm. terus rumus Wah. kecepatan, Mm. waktu, sama jarak rumusnya. Iya. Terus belajar tentang diagram tabel Mm-mm. dan diagram lingkaran. Oke, ada yang sulit nggak hari ini? Gak ada, Nggak Miss. ada. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Sebelum ditutup, ada yang ditanyain dulu? Sekitar Tidak ada, lomba? Nggak ada? tidak ada. Askana udah siapin idenya? Lagi mikir-mikir sih, Miss, mau video apa Oke. yang unik, tapi ada matematikanya juga. Oke, semoga nanti idenya bagus. Terus nanti konten videonya bagus juga. Nanti kalau misalnya Askana rencananya akan upload di mana? Instagram? Nah, kalau mana aja deh nanti tanya ibu. Oke, Ibu aja nanti. yang upload gitu. Oke, nanti kalau misalnya Ibu Askana upload, Askana boleh share linknya ke Miss. Jadi nanti Miss bantu like biar ada bonusnya tuh. Jadi bisa ngebantu buat nanti supaya setidaknya bisa menang gitu. Oke? Oke, kalau gitu kalau nggak ada yang ditanyain kita foto dulu. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sampai jumpa kita hari Kamis jam 1. Iya, bye-bye. Miss izin tutup ya. Ya, Miss. Terima kasih.